Geger pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana bahwa artis Sandra Dewi kemungkinan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suaminya Harvey Mois. Hal itu dikatakan Kapus Penkum Kejagung setelah sebelumnya ia juga mengungkap bahwa sebagian tersangka tidak hanya diterapkan pasal tindak pidana korupsi Tipikor, tapi juga sudah diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Penyidik Kejagung juga telah menyita sejumlah aset para tersangka, termasuk Harvey Mois, dan telah dilakukan penggeledahan di beberapa rumahnya di Jakarta dengan menyita uang tunai 76 miliar, 2 unit kendaraan mewah, beberapa logam mulia, beberapa perhiasan emas, dan berlian. Lantas, seperti apa sikap Sandra Dewi atas kemungkinan dirinya diperiksa penyidik Kejagung? Dan ternyata yang mengejutkannya adalah Sandra Dewi pada hari ini, Kamis 4 April 2024, Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami artis Sandra Dewi Harvey Mois kini tengah heboh menjadi perbincangan panas publik hingga netizen di jagat maya. Dan terkini menurut Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kemarin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika artis Sandra Dewi juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat suaminya. Kemungkinan tersebut diungkapkan pihak Kejaksaan Agung berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Kejagung selama ini setelah dilakukan pula penggeledahan dan penyitaan harta, aset, bangunan, uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, dan pembekuan rekening milik Harvey Mois. Terkait hal tersebut, lantas seperti apa respon Sandra Dewi? Dan yang mengejutkannya adalah Sandra Dewi pada hari ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Lalu, seperti apa status hukum Sandra Dewi ketika sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung? Hari ini kita lakukan pemanggilan pada saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempoh hari dalam rangka untuk memilah ya, mana yang juga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan juga dilakukan AR dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, tidak hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Apa peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa peran saksinya? Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita lakukan tersangka TPPU. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggu lah ya.
Orang kita lagi ikut lagi. Sedikit aja kan. Sedikit dari mana aja. Kak Dewi Sandra, gimana pemeriksaannya Mas? Gimana pemeriksaannya Kak? Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Pemeriksaan saksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Apakah nanti dari pihak istrinya nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Karena dari Medan itu kemungkinan clue-nya iya. Seiring dugaan keterlibatan suami artis Sandra Dewi yaitu Harvey Mois dalam kasus mega skandal korupsi 271 triliun rupiah kali ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan terus memburu harta milik Harvey Mois di luar negeri, baik dalam bentuk deposito maupun rumah dan sebagainya. Namun di Jakarta, langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah mulai dilakukan dengan pertama kali menyita uang, aset, perhiasan emas, uang cash 76 miliar rupiah di rumah Harvey Mois, beberapa barang elektronik, beberapa logam mulia, beberapa unit mobil mewah, hingga menyita tanah dan bangunan, serta pemblokiran aset dan pembukuan semua rekening milik Harvey Mois. Penyidik Kejaksaan Agung juga mengatakan akan melakukan penggeledahan di kediaman lain dari Harvey Mois dan Sandra Dewi yang ada di Jakarta. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan, memang ada agak alot sedikit, ya. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya, ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi, tidak betul kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus berlanjut. Ya, kita akan cek semuanya. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semuanya, tapi tetap kita kejar. Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya, termasuk AR. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengungkap bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan apakah Sandra Dewi terlibat atau tidak. Namun menurut Wijoyanto, penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia bisa saja menjerat artis Sandra Dewi dalam kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan Harvey Mois, yaitu dengan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Pernyataan Wijoyanto tersebut mendapat tanggapan dari pihak Kejagung yang mengatakan bahwa sebagian dari tersangka sudah diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Kita terlalu pagi sih untuk nyimpulin Sandra Dewi terkait atau tidak. Tapi kalau mau menuju ke arah sana, maka pintunya adalah TPPU.
TPPU. Nah, TPPU ini jadi penting untuk melihat lebih lanjut. Yang pertama gini, ini harus ditimbulkan efek deterren. Efek deterrennya itu bisa dari kombinasi macam-macam. Pemiskinan adalah salah satu proses. Tapi bukan hanya pemiskinan juga. Harusnya kemudian hukuman yang maksimal juga harus diterapkan. Terus yang ketiga juga yang jadi penting, jangan sampai cuman ada orang-orang tertentu saja, semuanya harus dibongkar. Jadi dengan begitu kita bisa menyelesaikan kasus ini secara lebih komprehensif. Hukumannya, waduh, menurut saya sih dilihat aja, karena di sini ada perkembangan karena apakah ini sekedar merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara. Kalau merugikan perekonomian keuangan negara, maka sanksinya pasti harus diberat. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak pidana korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Pasal yang disangkakan itu pasal 2, pasal 3 itu 20 tahun. Menanggapi kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan Harvey Moise dan merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah, praktisi hukum mengungkap bahwa ada potensi Sandra Dewi bisa terseret dalam kasus yang diduga menjerat suaminya Harvey Moise. Namun untuk memastikannya harus dilihat dari scientific evidence. Apakah Sandra Dewi menerima pengalihan dana dalam bentuk transfer dan sebagainya? Penyidik juga perlu mengecek apakah ada perjanjian pranikah antara Sandra Dewi dengan Harvey Moise untuk melihat status Sandra Dewi dalam mengelola keuangan dari suaminya. Kalau dibilang akan kena atau enggak harus dilihat berdasarkan scientific evidence ya. Kita harus lihat apakah Sandra Dewi ini menerima pengalihan berbentuk dari transfer, apakah dia jadi pemegang saham di perusahaan mana dan perusahaan itu ada aliran dananya, harus sedetail itu dibuktikan, atau enggak laporan pajaknya bagaimana. Nah, itu dibuktikan semua dan itu menurut saya sih nggak terlalu susah ya, karena itu rentetan awal aja, karena sumber dananya dari Harvey dari perusahaannya lari kemana, kalau misalnya ada uang cash masuk kan harus ditanya ini dari mana, pajaknya harus ada gitu. Kalau menerima potensinya pasti sangat besar ya, pasti sangat besar. Kalau sepengalaman kita hukumnya itu pasti diperiksa beberapa jam pasti. Kalau ini udah transaksinya panjang lama ya mungkin bisa sampai 8 jam dari pagi sampai ketemu malam gitu. Dan kalau memang berpotensi menikmati uang, ya bisa ditahan kan 1 kali 24 jam, lakukan perpanjangan, habis itu tahan 20 hari, gitu. Dan nggak menutup kemungkinan bisa ditahan, gitu. Kan mesti dicek apakah ada perjanjian pranikahnya, gitu, prenuptial agreement-nya, harus dicek tuh segala macam. Nah kita lihatlah besok tuh ataupun nanti saat dipanggil gimana Sandra Dewinya, gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk oknum HM ini Harvey sendiri itu pastinya harus dimiskinkan dulu. Kita masuk dari dia nih, bagaimana perannya dia sejauh apa, modusnya apa. Dan kalau dilihat dia masuk dari 2000 sekian itu, masa sih nggak ada mantan-mantan yang sebelumnya ini kan gitu. Jadi sebenarnya perannya Harvey ini harus sebagai pintu masuk untuk membongkar satu kejadian besar ini. Tapi kalau dilihat dari segi hukumnya itu adalah ya pasalnya pasti ada pasal 2, pasal 3 tindak pidana korupsi itu pasti ada gitu kan. Nanti kalau untuk perhitungan kerugian negaranya ataupun ininya bisa dilihat nanti dari BPK ataupun perhitungan kejaksaan ataupun dari PPATK. Nanti bisa di-track berapa layer dia transfer kemana, jadi bisa menimbulkan pasal pencucian uang gitu loh. Jadi bisa sejauh itu perkembangan kasusnya, pengembangannya. Ya kan kalau penyitaan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena ini kan yang diduga kan kita berdasarkan kejaksaan bilang diduga 271 ini oleh si HM ini sebagai konseptor yang mengambil dana CSR yang masuk dikelola sama si HL gitu kan, Helena Lim itu. Nah, kalau udah di titik itu seharusnya sih semua disita dulu. Dilakukan penyitaan, baik itu aset pesawat kah kalau ada, aset apakah perusahaan apa, nah, itu kan gampang bisa dilihat di administrasi hukum HAM.
apakah dia menjabat di beberapa perusahaan, itu bisa di freeze semuanya rekeningnya, bisa gitu loh. Jadi sebenarnya dua langkah ini adalah hanya permulaan mungkin. Melihat kasus Sandra Dewi pastinya pertama miris, pasti cukup dibilang kasihan pasti, tapi memang nggak bisa gitu juga karena kan dampak yang ditimbulkan itu cukup melebar dan meluas ya. Jadi banyak, ini kan apalagi ini BUMN gitu, jadi banyak hak asasi manusia yang di sana di daerah tambang sekitar itu juga bagaimana gitu. Jadi nggak bisa hanya ngelihat satu peristiwa aja, jadi banyak, ini kompleks. Respon Sandra Dewi atas pernyataan pihak Kejaksaan Agung yang mengungkap tidak menutup kemungkinan dirinya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus mega skandal korupsi yang turut menjerat suaminya Harvey Mois. Lantas, seperti apa pula reaksi Denny Sumargo atas kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan Harvey Mois? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Terkait kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami artis Sandra Dewi Harvey Mois yang menyeretnya menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebelumnya selebriti Denny Sumargo mengungkap beberapa hal. Di antaranya terkait ulah netizen yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Sandra Dewi dan Harvey Mois, bahkan diberitakan pernah berpacaran dengan Sandra Dewi. Densu mengakui pernah dekat dengan Sandra Dewi, tapi tidak sampai berpacaran. Ia juga merasa tidak senang ketika netizen menilai dirinya lebih baik dari Harvey Mois di saat keluarga Sandra Dewi terbelit persoalan hukum. Terkait dulu ia membeli rumah bersebelahan dengan rumah Sandra Dewi, itu hanya karena mengikuti saran Sandra Dewi ketika itu dengan alasan di daerah tersebut sangat bagus untuk investasi di bidang properti. Densu pun dengan tegas membantah kabar dirinya pernah ditinggal menikah oleh Sandra Dewi. Ini gue lurusin, jadi yang gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita, di tengah beritanya, maaf ya, Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja, karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008-an. Dan gue memang pernah sempet deket, tapi tidak sampai pacaran gimana-gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran, gimana sih rasanya gini, enggak. Gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu. Ngerti kan, bagusan Densu. Dibandingin, no. Gue tidak lebih baik dari siapapun. Dan gue nggak seneng ketika gue dibanding-bandingkan gitu, dan gue dibagus-bagusin. Gue nggak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang. Enggak, gue nggak ditinggal nikah sama Sandra. Ada aja lu. Bukan. Jadi gue beli rumah itu bukan karena mau nikah sama Sandra, bukan. Gue waktu beli rumah itu, waktu itu gue lagi deket sama Sandra, dia beli rumah deket situ, gue yang nganter.
Terus dia saranin di sini bagus buat investasi, makanya gue beli rumah itu. Bukan setelah gue beli rumah itu gue ditinggal nikah sama Sandra, bukan gitu. Habis itu dia punya hidup dia, gue punya hidup gue gitu, dan tidak ada hubungan kesannya kayak, nah sekarang kan nggak ada gitu-gitu. Sandra punya jalannya, gue punya jalannya, udah nggak kesannya kayak gue dicampakkan apalah, kagak ada begitu-begitu. Densu juga tak berani banyak berkomentar terkait kasus mega skandal korupsi yang ikut menimpa suami Sandra Dewi Harvey Mois karena masih bergulir panas di ranah hukum. Densu juga menegaskan bahwa siapapun belum bisa secara sepihak menyatakan bahwa suami Sandra Dewi adalah orang jahat alias koruptor karena proses hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap melalui vonis pengadilan. Tetapi Densu tidak bermaksud membela Sandra Dewi dan keluarga di tengah proses hukum kasus tersebut. Meski demikian, Densu tetap menyayangkan dugaan korupsi sebesar itu bisa terjadi dalam kurun waktu 8 tahun dan melibatkan oknum swasta dan oknum di BUMN pula. Gue nggak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Ini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarga orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya gitu. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga. Mau. Ya gede dan pasti banyak orang yang menyayangkan. Dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya. Dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban aja dengan komentar gue. Ya yang terbaik pasti itu udah standar lah. Dan saya tidak mau ikut campur, ikut berkomentar lebih banyak. Saya berempati sebagai manusia. Dan saya pikir ini bukan kondisi yang menyenangkan buat Sandra dan keluarganya. We just pray for you and support, dan semoga bisa melewati ini dengan baik dan bisa memberikan tanggung jawab juga kepada masyarakat supaya bisa memulihkan juga nama baik. Mengejutkan reaksi Denny Sumargo atas kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Mois. Lantas, seperti apa pula National Corruption Watch (NCW) menelisik kasus tersebut? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Ketua Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menegaskan bahwa semua aliran dana mega skandal korupsi Komoditas Timah, Harvey Mois dan Helena Lim CS dengan PT Timah Tbk yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah harus ditelusuri kemana dana tersebut mengalir mulai dari hulu hingga ke hilir. Bahkan Hanifah membocorkan bahwa ada pengurus partai politik besar ternama diduga terlibat. Menurutnya yang kini ditahan hanyalah pion-pion saja, belum pembesar-pembesarnya, termasuk yang ia duga keponakan dari salah satu anggota Kabinet Indonesia Maju saat ini. Berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi
ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya akan melibatkan banyak orang lagi. Kita boleh melihat ada beberapa nama pesohor juga, orang-orang terkenal yang ada di Indonesia ini, terutama pengurus partai politik, partai besar. Orang-orang yang melalui nomininya, tangan-tangan di dalam ini, yang melibatkan salah satu partai besar di Indonesia. Dan salah satu dari yang terlibat ini pada saat ini masih menjadi pengurus pusat salah satu partai besar itu. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Bahwa kejahatan luar biasa atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT Timah, menurut saya tidak hanya di pejabat yang menjabat saat ini aja. Harus diperiksa seluruh pejabat PT Timah Tbk sebelum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Karena kejahatan ini sudah dilakukan puluhan tahun. Keterlibatan beberapa orang pesohor lainnya yang tujuannya untuk mencuci hasil dari kejahatan ini, mungkin saja itu ada. Karena jika kita lihat dari pergerakan uang dari kejahatan korupsi di PT Timah Tbk ini bisa saja mengalir kemana-mana. Dan yang paling tepat adalah follow the money. Follow the money, kemana uang ini ditransaksikan, siapa aja yang berurusan dengan para tersangka, kemudian beberapa pesohor yang memiliki hubungan atau korelasi dengan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung saat ini harus diberikan notasi. Dan PPATK sebagai lembaga yang mengetahui aliran transaksi keuangan harusnya lebih intens berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung. Tiba memiliki harta kekayaan yang boleh dikatakan tidak wajar, harusnya ini diperiksa. Beberapa kali NCW coba mengungkapkan, bahkan beberapa waktu yang lalu pun kami pernah di tahun kemarin menyampaikan bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum harus mulai masuk tuh ke wilayah tambang, terutama tambang timah, tambang nikel, yang berpotensi adanya dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang dan adanya perbuatan atau serta-merta dari para pejabat yang memiliki kuasa relasi itu menggunakan kekuasaannya itu tidak pada tempatnya. Dan ini terbukti. Jangan hanya pion-pion aja yang dijadikan tersangka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.